Kalau mobil ini kan compact, terus RWD. Wah ini agile banget kalau misalnya mau berbelok-belok. Rasanya tuh belakangnya pengen minta diajak bersenang-senang gitu rasanya. Ketika siang hari, jujur aja menurut kami ini kalah sih sama Matahari ya. Walaupun masih ya cukup responsif, walaupun bukan yang paling responsif, cuma halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami Reza RFR. Di belakang kami sudah banyak banget MG4 EV dan kami naik dari salah satu MG4 EV-nya yang warna silver. Dan hari ini kita bersama MG EV Club Indonesia, MG EVC. Jadi ini akan seru banget, kita akan touring dari Karawaci, keliling-keliling dulu di sekitaran sini dan menuju Anyer nantinya. Dan kita akan menikmati mobil MG4 EV yang menurut kami hingga saat ini di range harga 400 jutaan, 300 sampai 400 jutaan, ini adalah EV yang paling enak dan value for money-nya paling baik. Kenapa begitu? Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita ikutin terus perjalanan kita bersama MG4 EV ini. So ini dia CVT Vlog, jalan-jalan bersama MG4 EV menuju Anyer. Oke, tapi sebelum kita mulai perjalanan kali ini sebenarnya udah pada ngumpul, udah pada ngobrol-ngobrol. Kita mau ngasih tahu dulu nih spesifikasi dari MG4 EV. Nah, MG4 EV yang kami dapatkan ini adalah varian CKD yang dipinjamkan dari MG Andalan. Terima kasih MG Andalan sudah memberikan pinjaman MG4 EV ini. MG4 EV dilengkapi dengan baterai sebesar 51 kWh, range 350 km, WLTP, tenaganya 170 PS dan torsi 250 Nm. Dan yang keren, mobil ini platformnya RWD, jadi menarik banget dan pastinya fun to drive banget. Oke, sebelum kita akan berjalan, kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama salah satu beberapa anggota penting dari MG EV Club Indonesia. Let's go! Oke, seperti sekarang kita mau wawancara dulu salah satu owner dari MG4 EV dan juga MG EV Club Indonesia ya. Salah satu founder nih kali Om ya? Betul. Wah, luar biasa. Dengar-dengar juga yang punya charging spot ini ya? Voltron. Wah, Tepat biasa. sekali. Super. Boleh dong Om di rumah ditaruh buat charging. Boleh. Boleh ya? Wani Piro. Oke Om, aku pengen nanya sedikit nih Om. Kenapa Om, alasan Om ambil MG4 EV? Terus MG4 EV ini Om yang warna apa? Terus kapan ngambilnya? Kalau boleh tahu. Gue tuh masuk batch pertama. Batch pertama? Jadi masih CBU. Musuh CBU ya? Jadi harganya masih up-up. Wus, tahu, yang harganya masih up-up, ya. Tapi nggak nyesal kok. Oh, nggak nyesel. Kenapa mobilnya enak? Fantastik, nyaman, super duper. Wah, yang mana sih mobilnya? Ini biru. Oh, ini warna biru lagi guys. Warna hero colornya. Kalau nggak biru tuh sama orange mereka ya. Betul. Warna hero colornya. Chic now, chic colors. Wis. Gimana Om? Kenapa? Selain itu juga, kenapa waktu itu masih CBU? Kenapa mau yang di pertama gitu? Pilihan awal sih bukan mode pertama ya. Udah suka aja. Oh, pas lihat pertama tuh. Selera, suka, berbagai merek, terus jatuh hati. Ya sudah, jangan pikir dua Kalau kali. jatuh cinta tuh emang nggak bisa disalahin. Iya, langsung udah naksir ya udah sikat. Sikat, luar biasa. Terus kenapa membuat akhirnya EV Club ini, MG EV Club? Kan salah satu founder kan? Betul. Nah, EV kan something new kan. yes. Kan makin banyak. Kita pakai MG4 nih, ya. Pasti kan pengguna pengen banyak nanya. Betul. Biar sharing gitu ya. Betul. Jadi forum buat wadah untuk sharing, komunikasi, saling bagi informasi. Jadi positif banget. Oke, jadi intinya untuk saling sharing, jadi kalau ada problem-problem, apalagi waktu itu pengguna masih dikit ya Om ya? Betul. Jadi bisa saling sharing. Kita berangkat dari 3-4 mobil, sekarang sudah hampir 100 sekian. Keren. Hari ini kita ada trip mini road trip ke Anyer. Ke Anyer guys. Kita pulang pergi disponsorin oleh MG Premium, Puas, mantap. oleh Citywalk LV Lipo Group, Yes. dan juga disupport oleh Kadena Resort di Anyer Beach. Anyernya, oke. Dan juga
Voltron pasti. Voltron Ada tentunya. mobil Voltron soalnya di sana. Paling pojok nanti di balik patwal Voltron baru belakangnya MG4 semua. Keren. Oke, Om. Kita Oke. seru-seruan ya. Siap. Ikutin terus keseruan kita. Kita pacu. Nah, sekarang CVT di sebelah kami sudah ada orang yang spesial banget karena dia ketua MG EV Club Indonesia. Yoi, Om siapa, Om? Samsul. Om Samsul, mantap banget. Mukanya parlintis kan. Ya, Termasuk yang pertama ya punya MG4 EV. iya termasuk ini generasinya Gias ya. Generasi Jadi Gias, kita SPK warna Gias. merah lagi. Iya, saat harga masih 699. Ini kayaknya solid banget nih, Om. Ya karena pilihan pertama emang jatuh cinta sama merahnya sih. Wah, luar biasa. Jadi alasan kenapa selain warna nih ya, pilih MG4 EV. Yang pertama emang eye catching banget sih, tampilannya emang luar biasa. Ketika gue lihat pertama kali di Gias tuh mobil dipajang beneran, itu udah langsung nggak bisa berkata-kata apa lagi. Wah gila nih, harus memiliki nih kayaknya. Ganteng banget ya desainnya. Ganteng banget. Pagi lampu belakangnya, Om, yang Oh iya, spoilernya belah gitu kan. gitu keren sih, emang futuristik banget. Ini akhirnya MG EV Club kalau aku lihat pertama kali diajak ngumpul waktu itu kayak masih dikit gitu ya. Iya. Sekarang kayak makin banyak. Gimana, Om? Suka dukanya membangun dan kan Om ketua nih. Iya. Apa nih selama ini? Gitu? Ya sebetulnya kan awalnya terbentuk ini karena kebodohan kami. Artinya kami ini pengguna pertama dan kami juga masih belum banyak paham fitur-fiturnya, termasuk juga tips triknya seperti apa. Sehingga inisiatifnya adalah membuat Facebook group dulu gitu loh. Seenggaknya bisa sharing teman-teman yang STNK-nya kapan datang gitu kan. Karena awalnya kan kita masih belum jelas gitu ya. Masih lama kita tunggu, ini STNK aja bisa 3-4 bulan kan keluar gitu. Masih CBU soalnya. Iya, masih CBU waktu itu. Termasuk juga kan wall charger segala macam. Jadi emang kumpulnya itu karena butuh informasi yang saling ya sharing bener. Jadi kapan punya situ data? Iya. Datangnya dari dealer beda-beda. Terus berkembang punya WhatsApp group yang semua calon-calon pengguna ataupun yang udah punya atau udah SPK belum datang-datang ya di situ akhirnya kumpul bareng. Dan emang kita udah mulai sering kopdar. Jadi ini kopdar yang keempat ya. Kopdar yang Kita keempat. kebetulan waktu itu pernah ikut kopdar waktu itu buka puasa. Iya, bareng ya? buka puasa bareng. Luar biasa. Betul. Oke, kita sekarang mau kemana nih, Om? Kita mau ke Anyer nih, mau ke Kadena Resort dan alhamdulillah kita udah kumpul yang terdaftar terlisting kemarin sih 28 ya, cuma mungkin antara 25-an lah ya. Dan kita juga emang bener-bener berharap ini salah satu momentum yang bisa ya seenggaknya buat saling nyatuin kalau bahwa pengguna EV ini kita kan jadi endorser nih. Iya. Jadi endorser buat teman-teman yang masih ragu nih, masih swing voters antara swing mau voters apa enggak juga, gitu loh. swing Jadi ini voters. salah satu kita campaign gitu ya. Bahwa ekspektasinya adalah ya ke depan kita punya lingkungan yang lebih baik karena zero emission kan gitu ya. Di samping itu juga kita menunjukin di betapa iritnya pakai mobil ini. Dan ini mobil EV 400 jutaan yang worth it. Yang worth it menurut gua. Worth it banget, men. Worth it banget. Nggak ada kendala selama gua pakai. Lagi Nggak ada sebenarnya kendala. kalau Om ambilnya masih harga 600 ya. Iya, habis itu kan kita tuh tunduk lesu ya ketika diumumin Januari ya. Tapi nggak apa-apa. Karena Om yang menjadi pertama akhirnya bisa menginfluence orang-orang itu. Iya. Puas sih, puas. Sip, oke kita akan jalan-jalan ya Om ya. Oke, thank you very much. Kita support terus. Yuk, bye-bye. Oke. Oke, perjalanan dimulai dan tadi kita udah cek dari Karawaci itu sampai Kadena Resort itu mencapai 103 km. Jadi kita akan menuju ke sana. Kita keluar dulu dari Karawaci, terus tadi kita dikawal sama Patwal gitu ya. Dan ada mobil Voltron juga karena memang salah satu ketuanya yang tadi Om Eli itu juga merupakan owner juga dari Voltron gitu ya. Dan kita berjalan nih sekarang. Sudah di jalan tol, tadi briefingnya adalah untuk tidak usah terlalu iring-iringan banget karena memang biar nggak mengganggu perjalanan lain, pengguna jalan lain. Jadi kita paling kalau misalnya memang iring-iringan beberapa mobil terpisah, kita aktifkan adaptive cruise control supaya tertib. Jadi dan adaptive cruise control di set paling barnya paling satu, jadi ada 3 bar gitu ya, paling dekat dengan depannya dan keren banget lah gitu. Ada one thing yang kami suka ya ketika kami disuruh awalnya pakai hazard gitu. Mobil ini ketika dinyalakan hazard saja dan tiba-tiba kita mau sen kiri atau sen kanan, nggak usah mematikan hazard ya, dia langsung otomatis berpindah sennya. Jadi mau kita dedicated lagi hazard, terus kita sen kanan gitu ya, dia akan sen kanan doang, hazardnya akan mati yang sebelah kirinya gitu. Jadi masih lebih aman ibaratnya kalau masih pakai hazard, karena kan nggak semua mobil seperti itu ya. Rata-rata kan kalau misalnya pakai mobil pakai hazard, udah kita sen kanan, kita ngehnya suaranya masih
cetuk, tapi ternyata sebenarnya sennya tidak berganti gitu. Nah, di mobil ini sudah berganti gitu. Ditambah lagi untuk urusan safety di bagian speedometer itu sudah bisa meng-scan 3 lane kan. Jadi tengah kita tempat lane kita di kanan dan kiri, dan bisa membedakan antara mobil besar, box, truk atau mobil biasa dan juga motorcycle. Jadi bagus banget nih ADAS-nya. Dan menurut kami ADAS ini juga tergolong yang baik. Dia sudah dilengkapi dengan lane keeping assist, lane following assist, traffic jam assist. Dia sudah adaptive cruise control, dan adaptive cruise control sudah stop and go function. Jadi lengkap banget, dan posisi duduknya juga enak karena mobil ini sudah electric seat. Jadi keren banget. Dan sekarang yang CKD sudah full black gitu. Jadi menarik banget. Ini perjalanan akan seru. Tadi kita start di baterainya di sekitar 71% dan range-nya di 317 km. Kesana 103, dan nanti kita akan lihat kira-kira sisa di sana range-nya tinggal berapa. Oke. Dan terus perjalanan kami ini seru banget. Menurut kami apa ya, kalau ngomongin soal mobil EV dengan harga ya 300 sampai 400 jutaan, ini 423 gitu ya ini mobil ini. Menurut kami worth it banget sih mobil ini, karena dia dengan harga tersebut dia sudah pakai platform RWD bias, range-nya lumayan jauh. Kalau pakai NEDC bisa di 425 km gitu. Dan baterainya lumayan cepat, udah support fast chargingnya sampai up to 50 kW. Terus juga dia ADAS-nya lengkap. Fitur-fiturnya semua di sini juga di head unit lengkap, sudah ada HMG juga ada. Dia juga bisa baik banget, setirnya juga enak digenggam, mobilnya sudah RWD bias, dan jadi ini fun to drive, nyaman tapi fun to drive. Jujur ini dengan harga segini fun to drive banget. Mungkin ada Ioniq 5 gitu ya dengan harga yang lebih mahal, RWD juga, tapi jujur kalau dibanding Ioniq 5 tuh agak terlalu gambot ya bentuknya. Kalau mobil ini kan compact terus RWD, wah ini agile banget. Kalau misalnya mau berbelok-belok, rasanya tuh belakangnya pengen minta diajak bersenang-senang gitu rasanya. Luar biasa sekali sih. Jadi perjalanan jadi sangat menyenangkan sekali kalau bisa bersama mobil ini nih. Ya, setelah menempuh perjalanan sekitar hampir 100 km ya, dari Karawaci tadi, terus kita keliling-keliling dulu, terus kita masuk tol, terus masuk ke Jalan Raya Anyer. Memang mobil ini mostly enak, perjalanan tadi tol juga enak banget, selip-selip, tenaganya, torsinya instan karena memang mobil listrik dan dia RWD. Jadi fun banget rasanya, kalau mau nyelip-nyelip mobil tuh juga gampang, gak ada effort sama sekali. Tapi memang mobil ini, ya namanya mobil, buatan manusia, tidak mungkin tidak ada kekurangan. Pastinya ada kekurangan dong. Ya selama kami perjalanan ini, kami menemukan ada beberapa hal yang agak sedikit mengganggu. Pertama yaitu adalah ketika kita sudah berhenti, itu seringkali lampu hazardnya nyala sendiri. Itu kami perhatikan, itu adalah bentuk fitur untuk peringatan terhadap mobil yang mau mendekat atau approaching ke kita, bahwa ini mobil sudah berhenti loh, jadi dikasih hazard gitu ya. Tapi memang itu banyak dari para pengguna, termasuk para komunitas, yang masih bingung tuh sebenarnya fungsi fitur itu apa gitu. Lalu juga kalau di bagian ADAS-nya lagi, itu ketika kita mengaktifkan adaptive cruise control melalui tombol yang setir ini, itu dia tidak bisa dipisahkan antara kita cuma mau aktifin lane keeping assist-nya doang atau lane following assist-nya dengan adaptive cruise control. Jadi kalau once kita aktifin, itu langsung dua-duanya aktif. Ini terjadi di rata-rata mobil China ya. Ini jadi nggak bisa kayak misalnya, let's say kayak di Palisade misalnya, atau di Hyundai atau di mobil-mobil lain, kita hanya mau lane keeping assist-nya aja, belum mau pakai cruise control-nya, karena memang cruise control kan agak sedikit mendorong terus mobil ya. Jadi sedikit bisa lebih bikin boros. Nah di mobil ini kami tadi mendapati ketika kami pengen mencapai mau pakai lane keeping assist aja, lane following assist aja untuk ya mengurangi beban tangan lah ya, biar nggak pegel-pegel banget. Itu sayang banget nggak bisa, jadi harus gabung sama adaptive cruise control-nya. Selain itu juga memang layarnya yang sangat kecil banget, dan ini informasinya harus ganti-gantian kalau kita mau lihat yang kita pengen cari gitu ya, misalnya let's say navigasi, terus juga misalnya mau lihat range kita, accumulated total, apa segala macam, tuh kayak harus ganti-gantian karena kecil sekali. Tire pressure monitoring juga kita harus lihatnya tuh ganti-gantian, nggak bisa terus-terusan gitu karena memang layarnya cukup kecil, jadi informasinya cukup kecil. Dan ditambah lagi di bagian setirnya ini tidak ada tombol shortcut untuk misalnya let's say untuk mode berkendara. Ini
hampir gak ada tombol sama sekali mode berkendara, dan juga tombol untuk meningkatkan regenerative braking-nya. Itu semua bisa diatur hanya melalui layar head unit-nya, yang which is ini ketika siang hari, jujur aja menurut kami ini kalah sih sama matahari ya. Walaupun masih ya cukup responsif, walaupun bukan yang paling responsif, cuma kita tuh ada beberapa step. Ini since ini touchscreen, jadi pencet dulu yang bagian vehicle, baru di vehicle bisa kita ganti mode berkendaranya, ada snow, eco, normal, sport gitu ya, dan adaptif gitu. Jadi banyak banget. Juga ada energy recovery, bukan regenerative braking. Nah itu juga dia ada 4 mode, low, medium, high, dan juga adaptif. Itu bisa kita ganti dari sini. Cuma memang penggantiannya semuanya ada dari head unit. Kalau misalnya brand lain atau mobil lain kan one button away gitu ya, tinggal pencet-pencet drive mode gitu, terus atau pakai pedal shift yang ada di belakang setir gitu. Ini nggak ada, semuanya di bagian setir saja, di bagian head unit saja, dan head unitnya juga agak gelap gitu ya. Dan tambah lagi juga dia belum disematkan wireless Apple CarPlay maupun Android Auto, jadi semuanya masih pakai kabel saja gitu. Sayang banget. Dan yang kami temukan lagi ketika malam hari berkendara bersama mobil ini, lampu mobil ini cuma ada di bagian depan saja dan lampunya gelap banget guys. Ini halogen lampunya, dan itu tidak mengcover sampai belakang sih. Jadi kalau penumpang belakang akan kesulitan kalau mau nyari barang sih sebenarnya. Padahal mobilnya sebenarnya proper EV gitu ya, sampai belakang bisa gitu ya. Sayang banget. Apalagi tambah sekarang yang CKD ini kan full black, jadi interiornya makin terasa gelap lagi gitu. Jadi untuk nyari barang agak susah, karena dia juga belum ada ambient light atau apapun gitu. Tapi sisanya seperti posisi duduk gitu ya, pengaturan setir yang sudah teleskopiknya jauh, terus juga electric seat. Ini sih spot on banget, jadi posisi duduknya tuh enak. Jadi ketika misalnya kita perjalanan jauh seperti ini, top. Gak ada pegel-pegelnya sama sekali. Kami perjalanan bersama mobil ini fun banget, malah terus kayak sharp banget setirnya, steering feedbacknya juga enak untuk mobil EV yang biasanya agak fake gitu ya. Ini menurut kami steering feedbacknya masih sangat lebih dari cukup. Ya kita udah mau nyampe ke Kadena, dan nanti kita akan melihat banyak banget kegiatan-kegiatan seru, dan memang total mobil ini juga mobil yang sangat menyenangkan dan seru banget bisa bareng sama komunitas MG. Yes, akhirnya kami sampai juga di Kapeda. Yes, akhirnya kami sampai juga di Anyer, dan di resort ini kami akan santai-santai dulu, dan kami juga akan beberapa hari di sini. Dan total perjalanan kami itu mencapai 105 km, dan tadi kami start di 317 km. Range-nya yang tersisa masih sekitar di 201 km. Jadi, ya, kami memang pernah tes mobil ini dari Jakarta sampai Surabaya, Madura gitu ya. Dan memang range dari mobil ini tuh lumayan akurat dari actualnya. Jadi dengan yang ada di MID, dengan actual kilometer yang kita dapatkan, memang cukup akurat. Dan itu terjadi juga di mobil ini. Dan ini perjalanan seru banget, karena jalanannya nggak cuma tol doang, macet-macetan dalam kota. Terus juga tadi di Anyer kita selip-selip. Itu menguji betul-betul bagaimana rasanya dari MG4 EV ini. Benar-benar mobil yang lincah, torsinya instan, enak dan agile, setirnya tidak sama sekali fake. Benar-benar mobil yang enak sekali. Walaupun memang masih ada kekurangannya, tapi jujur overall ini mobil yang sangat menyenangkan. Once kalian coba mobil ini pasti kalian suka, karena terbukti sekarang MG4 EV konstan berada di 3 besar penjualan EV terlaris di Indonesia, karena memang mobilnya seenak itu sih. Ya, terima kasih banget MG EV Club Indonesia yang sudah mengundang kami, dan juga MG Andalan yang sudah meminjamkan unit ini terhadap kami. Dan itu aja perjalanan kami bersama komunitas ini. Overall, mobil yang menyenangkan, mobil yang enak, dan itu adalah beberapa alasan-alasan para ownernya memilih MG4 EV ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia, dan TikTok kami di @cvt Indonesia. Dan sampai sekarang kalau kalian tertarik untuk meminang MG4 atau MG lainnya, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.